Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat. Kembali lagi bersama saya Dr. Sinta di Hidup Sehat kita kali ini. Hari ini kita akan bahas satu pertanyaan klasik yang sering bikin banyak orang bingung. Mungkin Anda juga pernah mendengarnya dari orang tua, tetangga, bahkan dari tenaga kesehatan. Jangan makan telur banyak-banyak, nanti kolesterol naik. Pertanyaan besar kita adalah, benarkah makan telur setiap hari bikin kolesterol naik? Atau apakah itu hanya mitos yang terus hidup dari generasi ke generasi? Saya yakin hampir semua orang punya cerita tentang telur. Ada yang suka makan telur rebus setiap pagi, ada yang nggak bisa makan mie instan kalau nggak ditambah telur. Dan ada juga yang rela nggak jajan asal bisa beli telur untuk lauk anak-anaknya. Tapi di balik kecintaan kita terhadap telur, selalu ada rasa takut. Takut kolesterol naik, takut jantung bermasalah, takut darah jadi kental. Malam ini kita akan kupas tuntas. Jadi, duduk santai, siapkan minuman hangat, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Segmen pertama, mengenal telur lebih dekat. Kalau saya sebut kata telur, apa yang terbayang di pikiran Anda? Mungkin bentuk bulatnya, warnanya yang putih kecoklatan, atau mungkin aroma telur ceplok pandas yang baru saja keluar dari wajan. Tapi mari kita lihat telur dari sisi ilmiah. Telur sebenarnya adalah salah satu makanan paling sempurna yang pernah ada. Kenapa? Karena di dalam satu butir telur terkandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk membentuk kehidupan baru, yaitu seekor anak ayam. Coba bayangkan, dalam satu telur ada protein berkualitas tinggi, vitamin A, D, E, K, vitamin B kompleks, mineral seperti zat besi, selenium, fosfor, sampai asam amino esensial yang lengkap. Bahkan, ada colin, zat penting untuk kesehatan otak dan hati. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata gizi, telur itu sebenarnya bukan musuh, melainkan sahabat kesehatan. Tapi, kenapa banyak orang justru takut makan telur? Nah, jawabannya ada di satu kata, kolesterol. Segmen kedua, kolesterol, teman atau musuh? Kata kolesterol sering bikin orang merinding. Banyak yang menganggap kolesterol itu jahat, penyebab serangan jantung, stroke, dan penyakit berbahaya lainnya. Padahal faktanya, kolesterol itu bukan musuh. Kolesterol itu bagian penting dari tubuh kita. Ia digunakan untuk membentuk hormon, membangun membran sel, dan bahkan berperan dalam produksi vitamin D. Jadi, tanpa kolesterol, kita nggak bisa hidup. Masalah muncul kalau jumlahnya terlalu tinggi dan jenisnya tidak seimbang. Nah, inilah yang sering salah dipahami. Orang mengira kalau makan makanan berkolesterol tinggi, seperti telur, maka otomatis kadar kolesterol dalam darah akan melonjak. Padahal tubuh kita jauh lebih cerdas dari itu. Tubuh punya pabrik kolesterol sendiri di hati. Kalau kita makan lebih banyak kolesterol dari makanan, tubuh akan mengurangi produksi internalnya. Sebaliknya, kalau kita kurang asupan kolesterol, hati akan memproduksi lebih banyak. Jadi sebenarnya tubuh punya mekanisme keseimbangan. Masalah besar justru bukan dari kolesterol makanan, melainkan dari pola makan yang tinggi lemak jenuh, gula berlebih, kurang gerak, stres, dan merokok. Itu yang lebih berbahaya. Segmen ketiga, storytelling pasien. Biar lebih gampang dipahami, saya kasih contoh nyata. Beberapa waktu lalu saya punya pasien, umurnya 48 tahun. Beliau rutin sarapan telur rebus 2 butir setiap hari. Satu hari hasil lab menunjukkan kolesterolnya agak tinggi. Spontan beliau panik dan bilang, "Dok, ini pasti gara-gara saya kebanyakan makan telur." Setelah saya tanya lebih jauh, ternyata hampir setiap malam beliau makan gorengan, suka begadang, jarang olahraga, dan suka minum minuman manis. Jadi apakah benar penyebab kolesterolnya telur? Tidak, justru gaya hidupnya yang lebih berperan. Menariknya, ketika beliau mengubah pola hidup, mengurangi gorengan, rajin jalan kaki, tidur lebih teratur, kolesterolnya membaik, padahal tetap makan telur rebus setiap pagi. Ini bukti nyata bahwa telur bukan musuh utama. Baik, itu baru pembuka kita di beberapa menit ini. Kita sudah bahas tentang mitos seputar telur, mengenal nutrisinya, sampai memahami peran kolesterol di tubuh kita. Kesimpulan sementara, makan telur setiap hari tidak otomatis bikin kolesterol naik. Yang lebih penting adalah bagaimana pola makan dan gaya hidup kita secara keseluruhan.
Tapi jangan buru-buru meninggalkan video ini, karena di beberapa menit kemudian, kita akan membahas lebih dalam lagi apa kata penelitian besar dunia tentang konsumsi telur. Apakah benar kuning telur berbahaya? Dan bagaimana cara makan telur yang sehat untuk semua usia? Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau di segmen sebelumnya tadi kita sudah bahas dasar-dasar tentang telur dan kolesterol, kali ini saya mau ajak Anda melihat apa kata penelitian besar di seluruh dunia. Kenapa ini penting? Karena ilmu kedokteran itu tidak bisa hanya berdasarkan cerita orang atau kebiasaan turun-temurun. Kita harus lihat bukti ilmiah. Nah, ada penelitian dari Harvard yang sangat terkenal. Penelitian ini melibatkan lebih dari 100.000 orang yang diikuti selama puluhan tahun. Mereka ingin tahu, apakah orang yang makan telur setiap hari lebih beresiko terkena penyakit jantung dibanding yang jarang makan telur. Hasilnya, ternyata tidak ada peningkatan resiko signifikan. Bahkan pada sebagian orang, makan telur justru dikaitkan dengan pola makan lebih sehat, karena biasanya dikombinasikan dengan protein lain dan sayuran. Ada juga penelitian besar di Cina dengan responden lebih dari 500.000 orang. Mereka menemukan bahwa orang yang rutin makan telur, 1 butir setiap hari, justru punya resiko lebih rendah terkena penyakit jantung iskemik. Menarik bukan? Segmen keempat, detail hasil penelitian. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya ada beberapa kesimpulan menarik dari penelitian-penelitian tersebut. Pertama, efek telur terhadap kolesterol darah sangat bervariasi antar individu. Ada yang disebut responder, yaitu kolesterol darahnya naik sedikit kalau dia makan telur banyak. Tapi ada juga yang disebut non-responder, makan 3 butir telur sehari pun kolesterolnya tetap stabil. Yang kedua, efek telur lebih banyak dipengaruhi oleh cara mengkonsumsinya. Kalau telurnya digoreng dengan minyak bekas, ditambah margarin, dimakan dengan nasi putih berlebihan, tentu dampaknya berbeda dengan telur rebus yang dimakan bersama sayur dan buah. Dan yang ketiga, penelitian modern menunjukkan bahwa asupan gula, lemak trans, dan makanan olahan jauh lebih berbahaya bagi jantung daripada kolesterol dari telur. Jadi menyalahkan telur saja tidak adil. Segmen kelima, storytelling mitos populer. Saya masih sering dengar mitos yang bilang begini, jangan makan kuning telur, makan putihnya saja. Padahal, justru di kuning telur itu banyak sekali nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, kolin, dan asam lemak sehat. Kalau Anda hanya makan putihnya saja memang dapat proteinnya, tapi Anda kehilangan bagian besar manfaat lain. Ada juga mitos lain yang bilang, telur bikin gemuk. Nah, gemuk itu bukan karena telurnya, tapi karena total kalori dari kita yang berlebihan. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa sarapan dengan telur bisa membuat orang kenyang lebih lama, sehingga justru membantu mengontrol berat badan. Dan ada satu lagi yang sering saya dengar dari anak muda, telur bikin jerawatan. Ini menarik. Faktanya, jerawat itu lebih dipengaruhi oleh hormon, stres, dan pola hidup. Memang ada sebagian kecil orang yang sensitif terhadap telur, tapi itu jarang. Jadi kalau jerawatan, jangan buru-buru salahkan telur. Segmen keenam, kondisi khusus. Siapa yang perlu hati-hati? Sekarang saya harus jujur juga. Walaupun telur aman bagi banyak orang, ada kelompok tertentu yang perlu hati-hati. Pertama, orang yang punya hiperkolesterolemia familial, yaitu kondisi genetik di mana kolesterol dalam darah sangat tinggi. Pada kelompok ini memang sebaiknya konsumsi telur dibatasi. Kedua, orang dengan riwayat penyakit jantung parah. Bukan berarti tidak boleh makan telur sama sekali, tapi jumlahnya perlu dikontrol dan sebaiknya konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Namun, untuk orang sehat secara umum, makan 1-2 butir telur sehari masih dianggap aman. Intermezzo edukatif. Ngomong-ngomong soal telur, tahukah Anda bahwa di Jepang itu ada budaya makan telur setengah matang yang disebut onsen tamago? Mereka makan itu hampir setiap hari, dan angka harapan hidup di Jepang termasuk tertinggi di dunia. Ini contoh bahwa kita memandang telur berbeda-beda di tiap budaya. Ada yang takut, ada yang biasa saja, bahkan ada yang menganggapnya sebagai makanan wajib. Nah, pelajaran dari sini, jangan buru-buru percaya mitos, tapi lihat dari data ilmiah dan pengalaman nyata. Baik, di segmen sebelumnya tadi, kita sudah melihat bukti ilmiah tentang telur. Dari penelitian Harvard, penelitian Cina, sampai fakta bahwa kuning telur tidak seburuk yang dibayangkan,
kita juga tahu siapa saja yang perlu hati-hati dan siapa yang bisa menikmati telur dengan tenang. Jadi kesimpulannya, telur bukan musuh. Yang lebih penting adalah pola makan dan gaya hidup kita secara keseluruhan. Jika konten ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya